Baik, kita mulai dari yang soal nomor 2. Nah, soal ini sama seperti di LK hari Senin kemarin ya. Diberikan grafik fungsi dengan daerah asal berupa interval tertutup di bawah ini. Tentukan titik kritis di mana titik kritis, nilai minimum, nilai maksimum dari fungsi yang digambarkan pada grafik berikut. Masih ingat ya, titik kritis itu ada apa aja? Titik kritis. Ada tiga ya. Interval, singular, Awal, stasioner, ujung interval, kemudian stasioner, singular. singular. Titik stasioner itu yang bagaimana? Stasioner itu titik yang f aksen x-nya bernilai 0 ya. Kalau singular, f aksen x-nya tidak ada. Artinya tidak bisa diturunkan di x. Untuk titik stasioner itu berarti nanti karena f aksen x-nya sama dengan 0, maka gradien garis singgungnya sama dengan 0. Yang ini gradien garis singgung sama dengan 0 atau garis singgungnya mendatar ya, mendatar kemudiannya 0. Sedangkan titik singular itu f aksennya tidak ada. F aksennya tidak ada itu apa aja? Bisa jadi titik di mana tidak kontinu, kan ada teorema tuh. Kalau bisa diturunkan, pasti kalau f bisa diturunkan di C, pasti f kontinu di C. Nah, maka kita punya pernyataan yang ekuivalen kontraposisinya. F, F tidak kontinu di C, maka F tidak bisa diturunkan di C. Itu teorema dari eh, bab 2 kemarin ya. Jadi kalau bisa diturunkan di C, kontinu di C akibatnya ya. Bisa diturunkan di C, maka kontinu di C. Pernyataan yang ekuivalen tidak kontinu di C, maka tidak terdiferensialkan di C. Nah, itu pernyataan yang sama ya. Tapi hati-hati, kontinu belum tentu punya turunan ya. Jadi yang dia tidak kontinu, pasti dia tidak punya turunan di titik itu. Tetapi kalau kontinu belum tentu punya turunan. Jadi F aksen tidak ada ketika titik di mana tidak kontinu. Ada lagi titik yang grafiknya lancip. Selain itu, garis singgungnya tegak. Garis singgungnya tegak. Oke, yang A. Kita cari titik kritisnya dulu. Titik ujung. Titik ujung. Ada berapa saja nih? Min 1,0 dan 3,0 ya. Atau X di X sama dengan min 1 dan di X sama dengan 3 ya. Yang ujung-ujung ini. Ujung interval. Jadi lihat X-nya ini. Kemudian ada titik stasionernya ada nggak nih? Stasioner. Stasioner tadi apa? Yang garis singgungnya mendatar. Yang garis singgungnya mendatar yang mana? Nah, di titik ini kan. Nah, ini kan mendatar. Di X sama dengan 0, berarti titiknya adalah 0,-1. Dan di X sama dengan 2, titiknya adalah
2,1 ya. Titik singular ada nggak nih titik singular? Titik singularnya tidak ada ya. Jadi tidak, ini kan semuanya continue. Kemudian grafiknya ada yang lancip nggak? Nggak ada. Ada yang garis singgungnya tegak nggak? Nggak ada. Oke, berarti dia tidak punya titik singular. Nilai maksnya bagaimana? Nilai maks. Kalau ditanya nilai, maka kita perhatikan Y-nya. Nilai fungsi F-nya ya. Maksimal. Berarti kalian lihat Y-nya yang paling atas. Y yang paling atas yang di satu. Nilai maksimumnya satu. Nilai minimumnya minus satu. Kalau yang nomor dua hampir sama. Kita coba yang nomor yang B sama nomor yang C gimana nih? Yang C titik ujungnya 0,1. Yang ini kan. Kemudian di X-nya 3, Y-nya 0. Ini titik ujung. Titik stasioner, udah nggak titik stasionernya? 0,2 nggak sih, Pak? Balik. 2, dua koma 0,2 nol mana? 2,-1 tuh. Oh iya, 2,-1. 2,-1 ya di titik ini ya. Titik singularnya ada nggak? Titik singularnya ada nggak? Ada ya di X sama dengan satu. Kenapa? Karena garis singgungnya. Coba lihat garis singgungnya. Garis singgungnya tuh yang tegak ini kan. Nih. Oh berarti titik singularnya di titik X-nya satu, Y-nya berapa itu? Di titik yang ini kan. Y-nya 0. Nilai maksimum minimumnya, maksimumnya satu, minimumnya min satu ya. Oke. Yang C sama ya. Titik ujungnya apa nih titik ujungnya? Di X-nya min satu, koma nol, kemudian 3,0. Kemudian titik stasionernya ada nggak nih? Titik stasioner yang garis singgungnya mendatar. Yang ini. Di titik X-nya satu, Y-nya 0. 1,0. Kalau singular, singular, lihat gambarnya nih. Yang lancip-lancip seperti ini itu tidak punya turunan. Karena kalau kita lihat garis singgung dari sebelah kiri, kalau contohnya yang di titik 0,-1 ini ya, garis singgung di sebelah kiri nanti garisnya turun seperti ini, sedangkan dari sebelah kanan nanti garis singgungnya naik seperti ini. Nah, garis singgungnya kan berbeda dari kiri dan kanan. Berarti kemiringan garis singgungnya itu juga akan berbeda dari kiri dan kanan. Makanya dia tidak punya turunan. Jadi gampangannya, kalau dia tidak punya turunan itu kalau gambarnya tidak kontinu, kemudian
gambarnya lancip-lancip seperti ini. Nah, ini tidak punya turunan nih. Dia tidak punya turunan di X sama dengan nol. Berarti titiknya 0, min 1. Dan di titik X-nya 2 ini ya. X-nya 2, Y-nya 1. Oke. Sini saya cuma mau menekankan bahwa kalau titik stasioner, berarti F aksen X-nya 0. F aksen X-nya 0 tuh artinya apa? Artinya adalah gradien garis singgungnya di X itu sama dengan 0. Oh, berarti nanti garis singgungnya berupa garis yang mendatar. Garis singgungnya berupa garis yang mendatar. Nah, kemudian kalau titik singular itu titik di mana nanti F aksen X-nya tidak ada. Oh, berarti nanti cari X di mana nanti dia tidak kontinu. Dia tidak kontinu. Ada nggak di titik yang mengakibatkan dia tidak kontinu? Kalau tidak kontinu, pasti dia tidak punya turunan. Kemudian yang tidak punya turunan lagi kalau gambarnya itu lancip-lancip. Seperti yang nomor D ini, yang di titik merah ini. Nah, kalau gambarnya lancip-lancip seperti itu, sudah pasti dia tidak punya turunan. Karena kemiringan garis singgung dari sebelah kiri dan kanannya nanti berbeda. Nah, kemudian selain itu ada juga yang garis singgungnya tegak. Seperti nomor yang C ini, di titik yang oranye ini. Itu. Garis singgungnya tegak ini berarti nanti kalau kita hitung turunannya menggunakan limit, maka nilainya dari kiri atau dari kanan nilainya tak hingga ya. Itu nanti gambar garis singgungnya tegak. Oke, nomor selanjutnya. Tentukan semua titik kritis, nilai maksimum dan nilai minimum dari fungsi berikut dalam interval tertutup. Ini. Oke, yang A karena bentuknya polinom dan sudah dicoba di LK, bisa kalian coba lagi ya. Kemudian yang B, C. Oke, pilih salah satu soal. Antara B, C, D, mau kita bahas yang nomor mana? Yang mana? Yang C menarik deh, Pak. Oke, trigonometri ya. Iya. Ya. Baik, trigonometri. Kita coba yang C. Titik kritis, kita cari dulu titik kritisnya. Titik kritis. Yang paling gampang adalah titik ujung interval. Titik ujung intervalnya. Yang pertama, X sama dengan 0, X sama dengan Pi. Kalau X-nya 0, Y-nya berapa ini? Berarti H0 ya. Kalau X-nya Pi, berarti Y-nya berapa? Berarti H Pi. Kita cari H0. Masukkan X-nya diganti dengan 0. 0 ditambah dengan cos 0. Cos 0 berapa itu? Cos 0. Ada yang ingat cos 0 berapa? Cos 0? 0 atau 1? Ayo. Cos 0. Satu, Pak. 1. 1. H pi. Berarti pi ditambah dengan cos 2 pi. Cos 2 pi. Cos pi kan 180 derajat ya.
Cos 360. Cos 360 kan satu putaran ya. Berarti kan sama aja dengan cos nol ya. Oh, berarti pi tambah satu. Titik ujung interval. Sudah ketemu nih. Yang kedua. Yang kedua apa nih? Titik stasioner. Cari F aksennya dulu. F aksen. Oh, bukan F ya nih. H fungsinya H. H aksen. Turunannya. X diturunkan jadi satu. Cos 2X turunannya apa? Diturunkan terhadap X. Cos 2X turunannya. Cos turunannya apa? Min. Oh, berarti min sin 2X kali 2. Pakai aturan rantai. Cos 2X kita turunkan dulu terhadap 2X. Jadinya min sin 2X. Kalikan turunan dari 2X. 2. Aturan rantai ya. Kalau masih ada yang bingung, ini. Turunan dari cos 2X diturunkan terhadap X. Kita turunkan dulu terhadap 2X. Baru kalikan 2X diturunkan terhadap X. Nih, ini kan 2X ya. Sama ya. Berarti ini kayak seperti cos X diturunkan terhadap X. Jadinya apa? Min sin ya. Tapi yang di dalam cos kan 2X. Oh, berarti min sin 2X. Dikalikan turunan dari 2. Turunan dari 2X yaitu 2. Nah, ini. Hati-hati ini tidak boleh dikalikan ke dalam sin ya. Duanya ini dikalikan terhadap nilai sin 2X-nya. Bukan 2 kali 2X. Ingat-ingat ya, seperti ini itu berarti duanya dikalikan dengan sin 2X-nya. Bukan duanya dikalikan ke 2X-nya. Jadi biarkan saja di luar. Atau bisa juga kalian tulis menjadi 1 min 2 sin 2X. Seperti ini. Oke, titik stasioner. Berarti kita sama dengan kan 0 turunannya. H aksen. H aksen X sama dengan 0. 1 min 2 sin 2X sama dengan 0. Pindah-pindah ruas ya. Min 2 sin 2X sama dengan min 1. Sin 2X sama dengan setengah. Sin berapa yang nilainya setengah? Sin berapa yang nilainya setengah? Sin berapa yang nilainya setengah? Sin 30. Sin 30 berarti pi per berapa? Pi per 6 ya? Benar ya? Sin 2X sama dengan sin 30. Oke, kita selesaikan. Untuk sin, ruas kiri, kalau sama-sama sin 2X ini sudah dalam bentuk sin sama dengan sin, maka kita selesaikan dalam dua bentuk ya. Yang pertama, kiri sama dengan kanan ditambah dengan 2pi kali K. Bentuk yang kedua, kiri sama dengan pi 180 kurangi ini sudutnya.
Oke, kita selesaikan dulu yang pertama. Bentuk yang pertama, 2x sama dengan pi per 6. Oh, berarti nanti x-nya itu adalah pi per, oh ini 2pi ya, satu putaran. Periodenya kan 2pi, sin. Dibagi 2, berarti pi per 12 tambah pi kali k. Nah, batasnya 0 sampai pi. Berarti yang kemungkinan yang memenuhi cuma k sama dengan 0 ya. Kalau k sama dengan 0, x-nya berarti pi per 12. Kalau k-nya 1 sudah lebih, k-nya min 1, tandanya negatif. Yang kedua, 2x kiri sama dengan 180 min kanan. 180 kan pi ya. Ditambah satu periode kali konstanta bilangan asli. Oke, berarti 2x ini berarti 6 kurangi 1, 5. 5 pi per 6 ya. X-nya adalah 5 pi per 12 tambah pi kali k. Sama yang memenuhi hanya k sama dengan 0. Kita dapatkan X-nya adalah 5 pi per 12. Pak, tapi kalau lupa bentuk satu dan 2-nya bagaimana? Ya terpaksa kalian coba-coba aja nih. Sin 2x. Sin berapa yang nilainya setengah? Kemungkinannya kan adalah sin 30. Kalau tidak sin 30 ya sin 150. 30 atau 150. Oke. Nah, berarti nanti bisa jadi 2x-nya itu sama dengan 30 atau x-nya 15 derajat ya. Atau bisa juga yang 2x sama dengan 150. Oh, berarti nanti x-nya sama dengan 75. Boleh-boleh saja ini. Nah, terus nanti pi dirubah dalam pi ya. 15 itu berarti kan 180 dibagi 15. Berapa itu? 12 ya. Ini kan 75 itu 5 5 kali 15. Berarti ini 5 pi per 12. Sama saja. Tapi yang bentuk satu dan bentuk 2 ini itu menentukan penyelesaian secara umum ya. Jadi kalau apa derajatnya ini tidak dibatasi, maka bentuknya seperti nomor satu dan 2 ini. Oke, kita dapatkan titik stasionernya diperoleh titik stasionernya. Oke, diperoleh titik stasionernya adalah X sama dengan eh, pi per 12 ya. Dan juga X sama dengan 5 pi per 12. Berarti Y-nya berapa? Y-nya selalu. Y-nya ini kita dapatkan, nilainya itu kita dapatkan dimasukkan ke fungsi aslinya, bukan fungsi turunannya ya. Jadi fungsi sebelum diturunkan. Berarti ini Y-nya sama dengan pi per 12 ditambah dengan cos kali 2 ya, berarti pi per 6 ya. Pi per 12, cos 30 itu berapa? Setengah akar 3. Ya, ini 5 pi per 12 ditambah dengan cos 150. Ah,
Kita pakai radian. Cos 5pi per 6. Cos 150 ya. Cos 150 berapa? Ada yang ingat nggak? Cos 150 min setengah akar 3. Titik singularnya ada nggak? Titik singular. Ini tidak ada ya. Kenapa? Karena sin 2x itu pasti punya nilai untuk intervalnya 0 sampai pi. Sin itu kan terdefinisi di semua bilangan real ya. Jadi hak aksennya ini pasti ada. Hak aksennya pasti ada nilainya untuk semua nilai x di interval 0 sampai pi. Jadi titik singularnya tidak ada. Oke, titik singularnya tidak ada. Jadi kita dapatkan tiga titik, yaitu titik ujung interval, x sama dengan 0, x sama dengan pi, kemudian titik stasionernya. Ini. Nilai maksimumnya bagaimana? Nilai maksimumnya yang mana tuh? Oh, ini 5pi ya. Nilai maksimumnya yang mana? Nilai maksimumnya yang ini. Pi tambah satu ini. Nilai maksimumnya adalah pi tambah satu. Ya, dikira-kira aja. Pi itu kan 3,14 sekian ya. Sedangkan yang ini dibagi 12. Oke. Nah, kalau nilai minimumnya bagaimana? Nilai minimumnya yang mana nih? Yang minus ini ya. 5pi. Tadi kan 5 kali 3,4, 3,14 ya. Ya sekitar 15-an. Bagi 12 itu sekitar 1,1 komanan. 1, berapa ya? 1,3 atau berapa? Dikurangi akar 3 per 2. Akar 3 per 2 itu ya sekitar 1,6 atau 7 ya. Nanti hasilnya negatif ya berarti ya. Ah, bukan 1, 0, 0,7. Jadi nilainya kurang dari satu yang ini. Sedangkan yang lain tuh pasti lebih besar sama dengan satu ya. Ini satu, ini pasti lebih besar dari satu. Oke, berarti yang paling kecil adalah yang 5pi per 12 tambah setengah akar. Dikurangi setengah akar 3. Jadi nilai maksimumnya adalah pi plus satu tercapai di x sama dengan pi. Nilai minimumnya 5pi per 12 kurangi setengah akar 3 tercapai di x sama dengan 5pi per 12. Ya, semoga nah
Ujian besok nggak keluar trigonometri ya. Jadi seperti itu, menentukan titik kritis ya cari aja titik ujung interval, titik stasioner kalau ada, titik singular kalau ada. Nah, kemudian menentukan nilai maksimum minimumnya bagaimana? Ya, kalian cek saja nilainya, nilai fungsinya di titik-titik kritis. Kalian bandingkan. Kalau nilai maksimum berarti ambil yang paling besar. Kalau nilai minimum, ya berarti ambil yang nilai yang paling kecil. Interval kemonotonan. Kalau interval kemonotonan berarti di bayangan kalian apa? Interval naik itu syaratnya f aksen x lebih besar dari nol. Interval turun berarti nanti syaratnya f aksen x-nya kurang dari nol. Jadi bayangan kalian kalau bicara terkait dengan titik stasioner, titik singular, dan interval kemonotonan, gunakan turunan pertama. Gunakan turunan pertama. Jadi langkah pertama pasti cari turunan pertamanya. Oke, kita coba yang D atau E. Kalau polinom silakan dicoba sendiri. Mestinya tidak begitu sulit. Trigonometri tadi sudah ya. Kita coba yang D atau E. Yang mana? E saja kali ya. Oke, kita coba yang E. Kita coba cari interval naik ya. Interval interval di mana kapan fungsi itu naik. Kita coba yang E. Kita punya Hx-nya adalah X pangkat 2/3 kurangi X pangkat 5/3. Oke, karena pangkatnya ini perganjil, maka pasti nanti domainnya daerah asal hanya itu adalah tidak lain adalah bilangan real ya. Kalau pernya ganjil. Tetapi kalau pernya itu genap, hati-hati kalau pernya genap. Domainnya itu yang positif atau nol, nggak boleh negatif. Nah, kita cari turunannya. H aksen X sama dengan apa? Ya seperti turunan biasa ya. 2/3 X pangkatnya dikurangi satu. Ini juga sama. 5/3 X pangkatnya dikurangi satu. Oke, berarti aksennya sama dengan apa nih? 2/3 X pangkat minus 1/3 ya. Dikurangi 5/3 X pangkat 2/3, Pak. 2/3. Ya, sebenarnya penulisan per seperti itu keliru ya. Tapi lebih nyaman ini seperti itu sih. Di 5/3. Nah, kita cari interval naik. Oh, berarti nanti H aksen X-nya harus lebih besar dari nol ya. Berarti 2/3 X pangkat minus 1/3 kurangi 5/3 X pangkat 2/3 harus lebih besar dari nol. Minus. Oh, berarti kan ini bentuknya seperti ini ya. 2
per 3 ini turun ya. Jadi X pangkat 1/3. 5/3 X pangkat 2/3. Lebih besar dari nol. Nah, karena ada bentuk per-pernya seperti ini, berarti dia gunakan rasional ya. Jadi kita samakan penyebutnya. Jadi 2 X pangkat 1/3 min 5/3. Nah, biar sama berarti yang kanan ini kan kita kalikan dengan X pangkat 1/3 ya. Karena bawah dikalikan X pangkat 1/3, atas juga dikalikan. Kita dapatkan bentuknya adalah 2 dikurangi dengan kalian. Berarti pangkatnya ditambah. Jadi pangkat 1 ya. Hati-hati. Hati-hati. Untuk pertidasamaan, jangan mengalihkan dengan X kedua-duanya. Jadi, ini jangan dikalikan dengan X pangkat 1/3 ya. Hati-hati. Oke, selanjutnya kita cari pembuat nolnya. Pembuat nol. Yang pembilang, jadi 2 min 5X sama dengan nol, min 5X sama dengan minus 2, X-nya sama dengan minus 2 per minus 5. 2/5 ya. Kemudian pembuat nol penyebut, 3X pangkat 1/3 sama dengan nol. Oh, berarti X-nya nol ya. Nilai ini akan bernilai nol. 3X pangkat 1/3-nya bernilai nol ketika X-nya nol. Kita dapatkan dua titik, yaitu nol dan 2/3. 2/5. Nah, ini tidak lain H aksennya ya. Jadi H aksennya itu bisa ditulis dalam bentuk 2/5X. 2 min 5X per 3X pangkat 1/3. Yang mengakibatkan nol, kalau nol itu berarti pembilangnya yang nol ya. Itu adalah titik stasioner. Berarti X sama dengan 2/5 ini titik stasioner. Yang ini titik stasioner. Sedangkan yang mengakibatkan aksennya tidak ada, berarti kan yang penyebutnya nol nih. Nggak ada pembagian oleh nol ya. Yang bawah nol itu menjadi titik singularnya. Kalau ditanya titik kritis, berarti titik stasionernya adalah X. Di X sama dengan 2/5, sedangkan titik singularnya di X sama dengan nol. Nanti cari Y-nya sendiri ya. Oke, kita kembali lagi ke garis bilangan. Setelah mendapatkan garis bilangan ini, cari tandanya ya. Tandanya. Oke, kita ambil katakan 2/5. Ambil satu. Kita coba satu. Kita masukkan di H aksen ya. H aksen satu. Berarti kan 2 min 5. Minus 3 ya. Minus 3/3. Minus satu. Oh, berarti sini negatif, positif, negatif. Nah, yang tanyakan apa? Interval naik. Interval naik berarti yang positif. Jadi, HX naik pada interval
0 sampai 2/5. Diingat-ingat ya, kalau ditanya ke monotonan, pakai turunan pertama. Monoton naik berarti turunan pertamanya positif. Monoton turun berarti turunannya negatif. Kecekungan. Kecekungan. Ya kalau kecekungan, kayak turunan kedua. Diingat-ingat, kalau turunan kedua, ini digunakan untuk yang pertama. Turunan keduanya nol atau turunan keduanya sama dengan nol atau turunan keduanya tidak ada, ini merupakan calon titik calon titik belok. Calon titik belok. Sedangkan kalau turunan keduanya positif, ini cekung ke atas. Turunan keduanya negatif, cekung ke bawah. Baik, kita coba jangan yang B ya, kepanjangan turunan kedua. Kita coba yang C lagi aja. Kita coba yang C. Nanti silakan yang A dan B dicoba sendiri ya. Prosesnya tinggal cari turunan keduanya. Kita cari dulu turunan pertama. G aksen X sama dengan berapa nih? 9 kali 4/3 kali X pangkat. Makanya dikurangi 1. Satu Per per 3. 3 ya. Ini min 4X. Berarti G aksennya itu, ini coret-coret 3. 12X pangkat 1/3. Dikurangi dengan 4X. Cari turunan keduanya. G double aksen. Berarti 12 kali 1/3. 4 ya. 4X pangkat negatif 2/3. Ya, ini minus minus 4. Nah, kita dapatkan ini itu bisa ditulis jadi 4/X pangkat 2/3 ya. Dikurangi 4. Bisa ditulis jadi 4X pangkat 2/3 dikurangi 4X pangkat 2/3 ya. Disamakan penyebutnya. Nah, oke. Ketemunya ini. Kita cari titik beloknya dulu. Sama dengan nol. Ada nggak nih? G double aksennya sama dengan nol. Maka 4 min 4X pangkat 2/3-nya ini sama dengan nol ya. Jadi nol dibagi berapapun selain nol ya. Nol dibagi bilangan berapapun selain nol pasti hasilnya nol. Nah, ini bisa dicari ya. 4 sama dengan 4X pangkat 2/3. 1 sama dengan X pangkat 2. Nah, X-nya berapa nih?
Nah, ini soal yang cukup menjebak ya. Dugaan kalian pasti X-nya cuma satu. Padahal X-nya bisa minus satu ya. Oke, ini mungkin lebih nyaman ini. 4 sama empatnya kita bagi, ini kita bagi 4 ya. Kita dapatkan satu min X pangkat 2 per 3 sama dengan nol. Ini kita bagi dengan 4. Nah, ini kita dapatkan, kita faktorkan jadi seperti ini. Gunakan sifat A plus B, A min B, kita dapatkan A kuadrat plus B, A kuadrat min B kuadrat. Jadi X pangkat 2 per 3 itu tidak lain adalah X pangkat sepertiga, kita kuadratkan. Nah, berarti kita dapatkan satu min X pangkat sepertiga sama dengan nol atau satu plus X pangkat sepertiga sama dengan nol. Satu sama dengan X pangkat satu per 3, yang ini minus X pangkat sepertiga sama dengan minus satu. Kedua ruas dipangkatkan 3, satu pangkat 3 sama dengan X. Ini min satu pangkat 3 ya. Ketemunya ini min satu, ini satu. Nah, ini soalnya cukup menjebak. Dugaan kita X-nya cuma satu, padahal ada X sama dengan min satu ya. Selain ini kan calon yang pertama. Calon yang kedua, di aksen X-nya tidak ada. Ketika yang bawahnya nol, oh berarti X-nya sama dengan nol. X-nya sama dengan nol. Kenapa? Karena ini kan yang bawah tidak boleh nol ya. Kalau bawahnya ini penyebutnya X pangkat 2 per 3-nya nol, maka G double aksennya tidak ada nilainya. Nah, ketemu 3 titik. Terus kita buat garis bilangan. G double aksen X sama dengan nol, ini berarti kita dapatkan pembuat nol yang pembilang ya. Pembuat nol yang atas itu X sama dengan satu, X sama dengan minus satu. Pembuat nol penyebutnya X sama dengan nol. Oke, berarti kita dapatkan titiknya ada 3, min satu, nol, satu. Nah, kemudian kita cari tandanya. Kita uji X sama dengan berapa tuh? 2 kali ya. X sama dengan 2. Di double aksen 2-nya positif atau negatif? Jadi kan 4 dikurangi 4 kali 2 pangkat 2 per 3 ya. 4 dikurangi 4 kali 2 pangkat 2 per 3. 2 pangkat 2 per 3 itu pasti lebih besar dari satu ya. Oke, berarti yang belakang ini jadi negatif dibagi positif. Negatif. Jadi yang ini negatif, positif, negatif, positif. Jadi G cekung ke atas di interval
minta hingga sampai min satu, atau bisa juga yang nol sampai satu. Yang negatif berarti cekung ke bawah. Yang mau saya tekankan di sini, untuk menentukan kecekungan, gunakan turunan kedua. Begitu juga dengan titik belok. Nah, titik beloknya apa? Ini, X sama dengan min satu, X sama dengan min satu, X sama dengan nol, X sama dengan satu ya. Jadi ada tiga titik. Nanti silakan cari Y-nya. Di titik beloknya di X sama dengan min satu, di X sama dengan nol, di X sama dengan satu. Sekali lagi nanti biasanya titik itu dalam bentuk X, Y. Ini kan baru ketemu X-nya. Nanti cari Y-nya. Kenapa ini titik belok? Karena ini tandanya kan sebelah kiri dan kanannya berbeda. Untuk X sama dengan min satu, kirinya positif, kanannya negatif. Untuk X sama dengan nol, kirinya negatif, kanannya positif. Untuk X sama dengan satu, kanannya negatif, kirinya positif. Oke. Untuk yang nomor 5 ada pertanyaan? Tidak ada. Kita masuk yang nomor 6. Tentukan semua titik kritis dari F, kemudian gunakan uji turunan pertama atau kedua untuk menentukan titik yang memberikan nilai maksimum lokal atau minimum lokal. Oke, kita coba yang C saja. Saya nanti pakai uji turunan pertama ya. Kalau turunan kedua nanti tinggal cari turunan kedua, masukkan titik stasionernya atau titik singularnya. Oke, kita pakai eh, coba yang C. Kita punya HX-nya adalah 4X min 3 per X kuadrat min satu. Cari H aksennya. Sama dengan apa H aksennya? Pakai aturan pembagian. Pakai aturan pembagian. Yang ini U, ini V. Pembagian berarti U aksen kali V dikurangi dengan U kali V aksen. Nanti pernya per V kuadrat ya. U aksennya 4. Ini plus. V-nya X kuadrat tambah satu. Dikurangi U 4X min 3 kali V aksen O2X. Dibagi dengan V kuadrat. X kuadrat tambah satu dikuadratkan. Lihat bentuk yang bawah penyebutnya. X kuadrat tambah satu. Domainnya apa ini? Domain H-nya apa? Yang bawah ini mungkin nol atau tidak? X kuadrat tambah satunya itu mungkin nol atau enggak? X kuadrat tambah satu ini tidak mungkin nol ya. Kenapa? Karena kan X kuadrat itu pasti nilainya kalau tidak nol ya positif. Kita tambah satu. Oh berarti nanti X kuadrat tambah satu nilainya itu kalau tidak satu pasti lebih besar dari satu. Maka domain dari H ini tidak lain adalah semua bilangan real. Diminta hingga sampai tak hingga ya. Domain dari H. Oke, kita kembali ke H aksen. H aksen dicari pakai
aturan pembagian. U per V, turunannya adalah U aksen V kurangi U V aksen per V kuadrat. Kita jabarkan berarti 4x kuadrat ditambah 4 dikurangi dengan ini kita kalikan dulu 8x kuadrat min 6x ya. Yang bawah tidak usah dijabarkan. Sama dengan 4x kuadrat kurangi 8x kuadrat berarti min 4. Minus kali minus 6x jadi plus 6x plus 4. Titik stasioner. H aksen X-nya sama dengan 0. Oh, berarti nanti min 4x kuadrat plus 6x tambah 4 per x kuadrat tambah 1 dikuadratkan sama dengan 0. Bentuk per seperti ini akan bernilai 0 jika yang atas bernilai 0. Jadi pembilangnya bernilai 0. Nah, kira-kira bisa difaktorkan nggak nih? Kita bagi dengan minus 2 ya. Ini jadi plus, ini jadi minus, minus 3x, ini jadi minus 2 ya. Nah, bisa difaktorkan nggak nih? Sepertinya bisa. Nah, kalau seperti ini, kalau saya biasanya memfaktorkannya gini. Karena depannya 2, kita buat dalam bentuk 2x, 2x. Ini kali setengah. Karena ini 2 ya. Kalau 3 berarti sepertiga, 3x, 3x. Kemudian, A dan C-nya itu kita kalikan. A dan C-nya kita kalikan. A itu A X kuadrat ya. Koefisien dari X kuadrat, C-nya itu konstanta. Ini min 4. Tugas kalian adalah mencari dua bilangan jika dikalikan negatif 4, jika ditambahkan negatif 3. Jadi mengisi ini dikali jadi negatif 4 ditambah jadi negatif 3. Berapa? Minus 4 sama plus 1. Nah, dari sini kita dapatkan ini biar jadi 0 berarti kan 2x min 4 sama dengan 0 atau x sama dengan 2 atau x-nya sama dengan minus setengah ya. Nah, ini titik stasionernya. Titik simpulannya ada nggak? Tidak ada ya. Karena yang bawah ini tidak mungkin bernilai 0. Jadi, bentuk ini pasti ada nilainya untuk sembarang bilangan X. Nah, kemudian kita buat garis bilangan. Gunakan turunan pertama. Minus minus 1/2 sama 2. Kita uji X sama dengan 0 ya. KH aksen 0-nya berapa? Masukkan, berarti positif ya. Positif, negatif, negatif. Jadi negatif, positif, negatif. Negatif. Negatif itu berarti dia turun. Positif naik. Oke, berarti yang ini minimum. Positif, positif naik, min turun.
Nah, dari sini, kalau sebelah kirinya negatif, sebelah kanannya positif, ini mencapai apa nilai minimum lokalnya. Jadi kita dapatkan dari sini, X sama dengan min setengah, ini mencapai minimum lokal. Sedangkan yang X sama dengan 2 mencapai maksimum lokal. Nah, cara garis bilangan ini adalah cara menggunakan uji turunan pertama. Kalian bisa juga pakai uji turunan kedua. Kalau uji turunan kedua, nah ya, sebelah mana ya tulis uji turunan kedua? Ini aja. Uji turunan kedua itu kalau F double aksen C-nya positif, ini minimum ya. Kalau F double aksen C-nya negatif, maksimum. Jadi jangan kebalik ya. Kemarin pas mengerjakan LK ada yang kebalik. Pakai uji turunan kedua, didapatkan hasilnya positif. Jawabnya maksimum lokal. Padahal itu menjadi titik di mana dia minimum lokal. Nah, nanti kalau ditanya nilainya, nilai maksimum lokalnya, kalian cari nilai fungsinya ya. Jadi cari H2-nya. Kalau ditanya nilai minimum lokal, kalian cari H minus setengahnya. Ingat, nilai maksimum itu berarti Y-nya, nilai fungsinya. Berarti titik-titik kritis dimasukkan ke fungsi awalnya, fungsi sebelum diturunkan. Oke? Oke, nomor 7 sudah ada turunan pertamanya, ya tinggal cari aja nih. Monoton. Jadi nanti monoton naik, itu syaratnya F aksen X-nya positif. Langsung pakai fungsinya ini, nggak perlu diturunkan. Karena yang ketiga sudah turunan pertama. Jadi nanti silakan lebih cermat ketika membaca soal ya. Kalau sudah diketahui F aksen, oh berarti untuk menentukan turunan nggak usah diturunkan lagi nih. Karena yang diketahui sudah turunan pertamanya. Nah, kalau ditanyakan kecekungan, baru diturunkan untuk menentukan turunan kedua. Sketsa, nggak perlu lah. Nanti silakan coba sendiri. Oke, nah bisa jadi untuk soal-soal kuis atau soal ujian bagian A itu seperti ini. Soal-soal jawaban singkat. Misalkan F suatu fungsi yang memiliki turunan di mana-mana dengan grafik turunan. Baca dengan cermat soalnya. Grafik turunan. Jadi gambar yang biru ini tidak lain adalah grafik dari Y sama dengan F aksennya, bukan Fx-nya.
Jadi ini grafik dari turunannya. Grafik dari kemiringan garis singgung di titik-titiknya ini. Jadi kalau ditanya kemiringan garis singgung di X sama dengan 0, ya titiknya ini. Nilainya berapa nih? Y-nya kan 0. Oh, berarti kemiringannya adalah 0. Kalau ditanya kemiringan garis singgung di titik ini, X-nya 4/5. Kemiringannya berapa? Ya, 1. Jadi nilai Y sama dengan F aksen X-nya ini. Yang A, tentukan interval kemonotonan dan kecekungan. Kita mulai dari kemonotonan dulu. Kemonotonan, monoton turun. Syaratnya apa monoton turun? F aksen X-nya kurang dari 0. Artinya apa? Grafik F grafik Y sama dengan F aksen X-nya di bawah sumbu X. Jadi nilai Y-nya ini negatif, berarti kan di bawah sumbu X. Monoton turunnya di mana? Monoton turunnya di mana? Yang di bawah sumbu X. Yang di ini kan dari -1 sampai 0. Jadi monoton turun di di interval -1 sampai 0. Kalau monoton naik, oh berarti F aksennya positif. Artinya grafik Y sama dengan F aksen X-nya di atas. Jadi Y-nya ini kan positif. Jadi lihat yang di atas sumbu sumbu X. Yang mana saja nih? Jadi dari min tak hingga sampai -1. Atau bisa juga dari 0 sampai tak hingga ya. 0 sampai tak hingga. Titik ekstrim. Paling gampang adalah titik stasioner. Stasioner. Oh, berarti F double aksennya sama dengan 0. Berarti titik di mana memotong sumbu X. Memotong sumbu X di mana aja? X sama dengan -1, X sama dengan 0, sama X sama dengan 2. Di X sama dengan -1, X sama dengan 0, X sama dengan 2. Oh, bukan F double. Ini F aksen ya. Titik stasioner tadi F aksen X-nya 0. Oh, berarti titik di mana memotong sumbu X. Di X sama dengan 1, X sama dengan 0, X sama dengan 2. Nah, tapi kalau kecekungan, cekung ke atas, itu berarti F double aksen X-nya positif. Artinya apa? Grafik Y sama dengan F aksen X-nya naik. Jadi cekung ke atas di interval yang mana yang grafiknya naik? Dari ini ya, -4/5 sampai, bukan, -3/5 sampai 4/5. Bisa juga pakai interval yang 2 sampai tak hingga. Kalau ke bawah ya kebalikannya.
cekung ke bawah, berarti F double aksennya negatif. Grafik Y sama dengan F aksen X-nya turun. Jadi cekung ke bawah di interval yang mana? Yang turun. Minta hingga sampai -3/5. Bisa juga yang interval 4/5 sampai 2. Nah, terakhir titik belok. Titik belok tadi apa? Calonnya. F double aksen. T-nya itu sama dengan 0 ya. Jadi yang garis singgung kurva Y sama dengan F aksen X-nya mendatar. Jadi di X sama dengan -3/5. Kemudian X sama dengan 4/5. X sama dengan 2. Nah, apakah semuanya masuk? Apakah semuanya titik belok? Kalian lihat, kalau sebelah kiri ini kan X sama dengan -3/5, kirinya kan turun, berarti cekung ke bawah, naik cekung ke atas. Oh, berarti titik belok. 4/5, X sama dengan 4/5, sebelah kirinya kan naik, sebelah kanannya turun. Naik cekung ke atas, turun cekung ke bawah. Oh, berarti titik belok. Yang nomor 2 juga titik belok. Nanti silakan cari Y-nya ya. Titik itu dalam bentuk X, Y. Oh, untuk ini nggak bisa dicari Y-nya karena kita nggak tahu nilai Y-nya. Baik, seperti itu. Nah, untuk sketsa nanti bisa dicoba ya. Kalau sketsa itu berarti rangkuman dari tadi ya. Cari titik kritis, cari kemonotonan, cari kecekungan, terus di sketsa. Kalau ada asimtot, cari asimtot. Biasanya kalau ujian itu tidak sampai menggambar sketsa ya, karena prosesnya cukup panjang. Oke, seperti itu. Silakan soal-soal tutorial yang tahun kemarin dicoba. Untuk tutorial tahun ini hampir sama dengan tahun kemarin ya soal-soalnya ya. Kalian seharusnya masih punya soalnya. Masih punya nggak soalnya? Oke, begitu ya. Ini sudah pukul 6.23. Ada pertanyaan tidak? Tidak Pak, ada? mau nanya, Pak. Oh Mau ya, nanya saya, Pak. ya gimana? Silakan. Ada mock up soal UTS nggak sih, Pak? Soal UTS. Iya, Ada. nggak mock upnya. Maksudnya kayak pra UTS itu soal-soal gitu ngerjain. Nanti minggu terakhir sebelum UTS, hari Seninnya itu nanti saya agendakan kuis. Dari Rabunya kita latihan soal-soal UTS. Cuma tutorial kita coba bahas soal-soal yang dikerjakan hari Rabu yang belum selesai dikerjakan. Gitu. Baik, terima kasih, Pak. Ya. Jadi
Kuisnya itu akan saya agendakan tanggal 4 ya, tanggal 4 November. Kita kan UTS-nya tanggal 9. Jadi minggu depan kita coba selesaikan bab tiganya ini. Bab 3 kita selesaikan, kemudian nanti minggu sebelum UTS kita kuis hari Senin, kemudian Rabunya kita coba latihan-latihan soal untuk persiapan UTS. Nanti kalau belum selesai kita coba bahas di tutorial hari Jumatnya. Seperti itu. Baik, ada pertanyaan lagi? Tidak ada ya. Ini sudah sebagian sudah pada keluar. Mungkin kalau gitu saya tutup saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam, makasih Pak.